Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Lutfianawati dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Di dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang definisi sosialisasi, agen sosialisasi, proses sosialisasi, dan bentuk sosialisasi di sekolah. Penjelasan yang pertama adalah definisi sosial. Secara umum, sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama Peter Lee Bergen berpendapat bahwa sosialisasi adalah suatu proses seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Dan yang kedua, menurut Robert M.Z. Lawang, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Penjelasan yang kedua yakni agen sosialisasi. Agen sosialisasi sendiri mempunyai arti yaitu orang atau kelompok yang mempengaruhi pola kehidupan manusia, mencakup konsep diri, emosi, sikap, dan perilaku. Agen sosialisasi tersebut diantaranya adalah keluarga, sekolah, teman sebaya, agama, lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan media massa. Dari yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan satu persatu dari agen sosialisasi tersebut. Yang pertama yaitu agen sosialisasi dalam keluarga. Kenapa keluarga menjadi agen sosialisasi yang pertama? Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan secara individu dan kepribadian individu. Melalui keluarga juga, anak mengenal pola pergaulan sehari-hari. Pentingnya peran keluarga sebagai agen sosialisasi meliputi 1. Menumbuhkan nilai-nilai kehidupan dalam demokrasi. 2. Memperlakukan sesama dan sikap toleransi. 3. Mempengaruhi tingkat kesadaran. 4. Memberikan contoh dan bersikap bermasyarakat. Serta 5. Sebagai pembentuk pertama etika dan aturan bermasyarakat. Agen sosialisasi yang kedua yaitu sekolah. Di sekolah, individu akan mendapatkan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta di dalam sekolah diperkenalkan juga simbol-simbol kehidupan dengan maksud siswa sadar akan adanya komunitas organisasi. Selain itu, sekolah juga menjadi agen sosialisasi untuk mempersiapkan penguasaan peran-peran baru di kemudian hari, serta mengajarkan pendidikan yang berkelanjutan dan kemandirian secara individu. Agen sosialisasi yang ketiga yaitu teman sebaya. Peran teman sebaya ini juga mempengaruhi seseorang. Setelah individu mendapat pengenalan nilai dari keluarga, maka teman sebaya menjadi pengalaman dari nilai-nilai yang dikenal dan ditanam dari keluarganya. Proses agen sosialisasi ini terbentuk saat individu berinteraksi dengan temannya. Mereka akan menemukan teman yang bisa membawa kegembiraan atau kesedihan yang akan mempengaruhi tentang proses individu tersebut untuk kedepannya. Agen sosialisasi yang keempat yaitu agama. Agama bisa dibilang kurang penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dibandingkan beberapa generasi yang lalu. Agama masih terus memberikan pengaruh yang besar terhadap keyakinan, nilai-nilai dan perilaku kita, serta agamalah yang akan menentukan sudut pandang kita terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar individu. Yang kelima yaitu agen sosialisasi media massa. Yang termasuk kelompok dari media massa di sini adalah media cetak, contohnya surat kabar, majalah, tabloid, media elektronik, contohnya radio, televisi, video, film. Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Media massa adalah bentuk transportasi komunikasi massa yang dapat didefinisikan sebagai penyebaran pesan secara luas, cepat, dan terus-menerus kepada audiens yang besar dan beragam. Peran dan fungsi media massa menjadi kebutuhan penting dalam komunikasi manusia, serta untuk menyampaikan berbagai tujuan dan urusan banyak pihak secara online.
Penjelasan yang ketiga yakni tentang proses sosialisasi. Menurut George Herbert Mead, proses sosialisasi yang berlangsung pada individu dalam masyarakat diantaranya adalah prepatory stage, play stage, game stage, dan generation. Pengertian dari prepatory stage, play stage. Tahapan sosialisasi yang pertama adalah persiapan atau preparatory. Pada tahap ini, seorang individu akan memulai belajar untuk mengenali lingkungan tempat ia tinggal. Peran terbesar dalam tahap ini adalah keluarga. Tahap ini dimulai saat anak memasuki usia batita. Sedangkan play stage pada tahapan kedua dari sosialisasi, seorang anak sudah mulai belajar memahami peran dan status dirinya. Seorang anak juga mulai mempelajari dan meniru peran-peran orang lain di sekitarnya. Pengertian dari game stage selanjutnya adalah tahapan ketiga dari sosialisasi yang dikenal juga sebagai tahapan seorang anak yang sudah siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, kemampuan dalam berinteraksi yang dilakukan oleh seorang anak kian meningkat dan bisa menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Tahapan yang terakhir sosialisasi yaitu generation. Seorang individu bisa dikategorikan telah memasuki usia dewasa. Intensitas interaksi yang meningkat membuat individu semakin sadar akan peran, hak, dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang dalam arti yang lebih luas. Sebagai seseorang yang sudah dewasa, individu mulai memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap sesama. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk sosialisasi di sekolah. Contohnya yaitu saat guru sedang memberikan pelajaran di ruang kelas, saat guru sedang memberikan praktek di luar kelas, saat pelajar atau siswa diskusi kelompok atau presentasi, saat sesama pelajar mengerjakan tugas bersama, saat organisasi di sekolah sedang musyawarah, saat siswa baru masuk sekolah, saat mengikuti kegiatan eskul di sekolah, saat mengikuti kegiatan lomba antar sekolah. Sekian dari penjelasan saya tadi. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.